Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya masih akan membahas saham yang di request di periode 21 sampai 27 Januari ya. Buat teman-teman yang mau request saham, saya ada request saham mingguan ya. Untuk request ada di grup Telegram, linknya kemudian di deskripsi video. Ya, ini adalah ada 20 saham yang di request tanggal 21 sampai 27. Saya sudah membahas 2, Indi dan Coal. Dan hari ini saya akan membahas DSNG karena ini yang BBKP, Bird, BCTM, Cleo itu sudah saya bahas ya teman-teman, sudah pernah saya bahas. Jadi teman-teman bisa search aja menggunakan keywordnya analisa saham yang dicari XXXS, emitennya naik level. Oke, hari ini kita akan membahas saham DSNG atau Dharma Satya Nusantara pada tanggal hari ini 31 Januari 2024, harganya 510 teman-teman ya. Seperti biasa nanti kita akan membahas dari kinerja harga sahamnya, kemudian dari fundamental ya, profil company, kinerja perusahaan, valuasi, dividen dan kesehatan finansialnya seperti apa. Kemudian dari seasonality biasanya harga saham ini naik di bulan apa saja. Kemudian dari bandarmologinya kita akan cek struktur sahamnya seperti apa, peran investor asing di saham ini, kepemilikan retail dan perpindahan saham, struktur sahamnya setahun terakhir ya, serta pola saham montutit. Dan terakhir kita akan bahas nanti pola teknikal saham ini kira-kira kedepannya akan bergerak ke arah kemana. Oke, ini IPO tahun 2013 bulan Juni dengan IPO price-nya 1.850, stock split 1 kali di tahun 2015 ya, 1:5. Jadi harga saat ini 510 dibagi dengan harga IPO dibagi 5 itu kalau teman-teman pegang saham ini dari IPO sampai hari ini dan tidak diapa-apain ya sedang floating profit 37,8%. Nah, untuk 10 tahun terakhir kalau kita lihat ya untuk jangka panjang ini memang naik teman-teman ya. Naik 10 tahun naik 19%, 5 tahun naik 27,5%. Namun kalau kita perhatikan sejak 3 tahun terakhir saham ini turun teman-teman ya, cenderung turun dan untuk tahun ini di bulan Januari juga sudah turun 8,11% 2024. Harga tertingginya terakhir setahun terakhir pernah di 730 dan terendahnya di 505. Jadi harga saat ini itu mendekati titik terendahnya setahun terakhir teman-teman ya. Nah, ini perusahaan apa? Dia DSNG, ini kantornya ada di Jakarta. Ini webnya, kemudian dia bidang usahanya industri pengolahan kelapa sawit, kemudian dan pengolahan kayu ya, dari perkebunan dan hutan melalui perseroan dan entitas anak. Ya, jadi subindustrinya dia perkebunan dan tanaman pangan, sawit lah ya kalau boleh bilang. Ini eh bisnisnya dia yang pertama dia ada kayu ya, jadi dia awalnya itu justru malah kayu, kemudian dia tahun 97 dia nambah bisnisnya di industri kelapa sawit ya melalui penanam pertama di Kalimantan Timur. Ya, jadi ada 2, kayu dan sawit. Sebenarnya ada 3 ya, tapi nanti kita akan bahas. Ini yang kayu dulu. Jadi kayu ini dia dari bahan baku, kemudian dibuat menjadi produk. Ya, ada blockboard, plywood, sama Bearcore. Ini diekspor 100% ke Jepang, 90%, 10% ke negara lain. Kemudian untuk ini ada engineered flooring ya dari kayu lokal, ada impor juga ya, jadi seperti ini. Kemudian ini juga diekspor, namun ada 1% yang dijual di pasar domestik. Ini juga ada engineer door juga teman-teman ya, ekspor juga. Jadi kebanyakan yang kayu ini ekspor ya. Kemudian yang kedua ini adalah kelapa sawit ya, di mana nih yang penyumbang pendapatan paling besar ya. Ini profil kebunnya, totalnya yang tertanam ada 112.500 hektar ya teman-teman ya, dan tanaman umur primanya 72%. Produk utamanya paling banyak adalah CPO 88%. Ya, ini di Kalimantan ya teman-teman ya, ada 1 2 3 4 5 6 ya, di Kalimantan.
Oke, ini ada satu lagi bisnisnya, cuman karena ini tidak dijual atau lebih bersifat efisiensi, dia ada EBT ya, energi terbarukan. Jadi dia mendirikan pabrik bio-CNG yang tujuannya itu ya mengolah limbah pabrik kelapa sawit menjadi energi ya teman-teman ya, menjadi pembangkit listrik ya. Eh, ini ya total power yang akan dihasilkan itu 1,2 megawatt. Ya, ini dihasilkan energinya ini dipakai untuk proses pengolahan palm kernel ya. Jadi ini ada bisnis baru ya, namun ini untuk efisiensi bukan untuk dijual ya, tapi ya enggak tahu kalau misalnya nanti bisa besar dan listriknya malah bisa dijual. Nah, kalau kita lihat di laporan keuangannya di kuartal 3 2023 ini seperti yang tadi saya sebutkan ya, paling banyak memang minyak sawit ya. Di sini ada 5,7 triliun ya, 5,7 triliun. Untuk kayunya ini hanya 792 miliar, jadi sekitar 10 sampai 15 persenan ya, saya nggak hitung pastinya. Jadi totalnya ada 6,5 triliun ya, dan sebagian besar memang dari sawit teman-teman ya. Dan kalau kita lihat untuk sawitnya ini lokal, namun untuk kayunya tadi memang sebagian besar diekspor ya. Ini adalah pelanggan yang penjualannya melebihi 10% dari total penjualan, yaitu ada Sinarmas Agro Resources. Ya, ini grupnya Sinarmas, ada PT Kutai Refinery, ada Wilmar Nabati Indonesia ya. Ini sawit ya. Nah, kita cek ke kinerjanya ya untuk DSNG ini. Kita lihat untuk jangka panjangnya dia naik terus, laba kotornya juga naik terus, laba usahanya naik terus, dan laba bersihnya juga naik terus ya. Jadi ini jangka panjangnya sedang naik. Kalau kita lihat secara annualized 2023 ini cenderung turun di annualized 2023-nya ya, di mana 2022 merupakan pendapatan tertingginya dan laba tertingginya juga ya. Labanya 1,2 triliun ini tertinggi, namun di 2023 annualized-nya ini lebih rendah daripada 2021 ya, meskipun pendapatannya naik. Nah, kita lihat dari struktur pendapatannya ini oke lah ya, ini grafiknya linear ya, linear, jadi bisnisnya memang stabil ya. Kalau kita lihat memang tadi di tahun 2021 struktur pendapatannya bagus ya, laba bersihnya 10,4%, sehingga tadi pendapatannya meskipun lebih rendah daripada 2023 namun labanya lebih besar ya. Kalau 2023 ini sedang turun teman-teman ya. Ya, karena kita tahu tadi rata-rata memang didominasi pendapatannya dari CPO ya, atau palm oil. Kalau kita lihat di sini tahun 2022 memang sempat tinggi sekali ya harga CPO ya. Ya, ini menyebabkan tadi ya labanya naik ya. Di tahun 2021 juga dimulai naik ya, dan di 2023 ini cenderung stagnan, cenderung turun ya di sini ya. Jadi ini mirip-mirip lah ya grafiknya, grafik ininya teman-teman. Nah, ini ya grafiknya mirip ya, 2022 ini tertinggi ya teman-teman ya. Penjualan tertinggi, struktur pendapatan juga tinggi, bukannya tertinggi, namun di sini juga ini sempat tinggi meskipun enggak lama ya, ini cuma sebentar aja. Oke, ini kinerja di 2023 9 bulan pertama, pendapatannya turun ya, turun tipis. Laba kotornya turunnya cukup dalam ya, pastinya karena memang beban pokok penjualannya naiknya lebih tinggi daripada ininya turun, ininya naik ya. Jadi ininya turun tipis, ininya malah naik ya. Jadi sehingga laba kotornya turun karena memang harganya tidak setinggi itu sebelumnya ya, 2022. Laba usahanya juga turun dan laba bersihnya turunnya cukup dalam ya, 43,8%. Nah, kalau kita cek dari valuasinya, ini merupakan PBV saat ini itu 0,66. Ini adalah PBV terendah sejak 10 tahun terakhir. Ya, di mana rata-ratanya di perdagangan di 1,78. Ya, justru di saat kemarin 2022 itu meningkat ya, kinerjanya, performanya meningkat, malah PBV-nya dihargai lebih rendah dibanding sebelum-sebelumnya teman-teman ya.
Jadi ini PBV terendah selama 10 tahun terakhir, dan kalau kita cek di pairnya ini juga di bawah rata-rata, pairnya 8,1 di mana rata-ratanya 15,2. Memang ini bukan yang terendah teman-teman ya, karena memang 2022 ya pasti lebih rendah karena tadi earningnya jauh lebih tinggi ya, tertingginya dari sini. Dan kalau kita lihat pairnya rendah artinya harganya malah tidak naik ya. Nah, untuk earning yield ini bukan yang termurah karena dulu 2022 pernah murah ya. Pernah murah di 19% teman-teman ya, dan saat ini pada saat video ini dibuat itu 12,4%, di mana rata-ratanya 8,7. Jadi masih lebih murah daripada rata-ratanya, namun sudah tidak semurah 2022 dan di 2021 ya ini ya. Harga wajarnya berapa teman-teman ya? Jadi di earning yield 10 sampai 15% itu dengan book value 775. Harga wajarnya ada di price to book value 0,54 sampai 0,82, atau kalau kita konversi ke harga itu harganya 422 sampai 633 ya. Harga saat ini 510 itu masih di range harga wajarnya. Untuk dividen sendiri ini rutin bagi dividennya sejak IPO 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 rutin ya, rutin bagi dividen. Bagus sekali, dan kalau kita lihat yieldnya semakin meningkat ya. Yieldnya semakin meningkat terutama kalau kita cek 3 tahun terakhir karena memang harganya turun ya. Nanti kita lihat di kinerja harga saham 10 tahun terakhir, untuk 3 tahun terakhir harganya turun sehingga yieldnya naik. Jadi ini cukup menarik sebenarnya teman-teman ya. Perusahaannya tadi secara kinerjanya naik, kemudian rutin bagi dividen ya, harganya justru cenderung turun ya. Nah, kalau kita lihat di PS-nya untuk 2024 ini prediksi saya dia akan membagikan 20 lagi ya, sama seperti 2021. Di harga saat ini 510, jadi yieldnya mungkin di kisaran 3,9%. Kalau kita cek kesehatan finansialnya untuk quick ratio-nya ini memang sedikit harus dipantau ya, karena di bawah 1. Untuk current ratio-nya ini rata-rata 1, debt to equity ratio-nya ini bagus ya. Dari jangka panjang yang dulunya hutangnya cukup tinggi, 2 ini menurunkan hutangnya sampai di bawah 1 ya. Ini kisaran 0,6, 0,7 ya, ini juga sama. Jadi sebenarnya secara kesehatan finansial pun dia bagus ya. Dalam jangka panjang hutangnya berkurang. Nah, untuk seasonality kalau kita lihat ya, di bulan apa saja biasanya saham ini naik di atas 60%. Itu ada di bulan Maret teman-teman ya, dan di bulan Oktober teman-teman ya. Jadi 70% di bulan Oktober. Maret ini cukup tinggi ya, 80%. Yang satunya tidak bergerak kemana-mana ya, bukan turun ya. Jadi hanya 2 itu saja. Untuk Januari ini potensinya turun, dan memang ini turun ya. Untuk Februari 50-50, dan Maret nanti peluangnya cukup tinggi di saham ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke bandarmologi. Kita cek struktur kepemilikan sahamnya. Ini banyak sekali ya, cukup terdiversifikasi pengendalinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Memang ini dikuasai oleh keluarga teman-teman ya. Oleh keluarga, ada beberapa keluarga, Buntoro, Utomo, sama apa itu ya, saya lupa. Ini menjabat juga sebagai komisaris dan direksi ya, masih ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di sini ada masyarakat yang scrip cukup besar 3,96% ya, artinya sejak IPO dia memang punya sahamnya dan tidak mengkonversi sahamnya sebagai scripless, artinya tidak ada niatan untuk menjual sahamnya. Nah, untuk masyarakat yang scripless ini ada 17,92% ya, atau 1,9 miliar lah ya kira-kira. Nah, peran investor asing di saham ini kalau kita lihat tidak terlalu tinggi, namun kalau kita lihat korelasinya ini lumayan ya. Sejak ya rata-rata memang dia 2,34 ya. Terakhir ini sempat 2,59, jadi cukup memiliki pengaruh juga dalam pergerakan harga teman-teman ya, meskipun partisipasinya tidak terlalu besar. Dan kalau kita lihat di Januari ini dia buang barang cukup banyak ya, dan ini terbanyak selama ini ya teman-teman ya, 2,36 ya. Dan di Januari tadi harganya minus kisaran 8% ya, karena asing sedang buang barang. Nah, kita cek kepemilikan retailnya teman-teman ya. Untuk holdernya setahun terakhir ini bertambah 290 orang, namun jumlah lembar sahamnya malah turun. Average-nya turun dan value-nya turun teman-teman ya.
Untuk November ke Desember ini turun jumlah orangnya, jumlah lembar sahamnya juga turun, average-nya turun, value per holdernya turun. Ya artinya memang ini ada uh, pengurangan namanya di investor retail lokal, berkurang cukup lumayan ya. Dalam setahun terakhir keluar 40,5 miliar dan sebulan terakhir ini tinggi sekali ya, November ke Desember keluarnya 11 miliar atau 25% dari total setahun itu keluarnya di November ke Desember ya. Dimana per orangnya ini keluar sekitar 150 jutaan. Ya, jadi pemegang sahamnya cukup lumayan ya value-nya ya per holdernya ya. Mungkin karena tadi memang banyak itu ya, nama personal ya untuk pengendalinya ya teman-teman ya. Ya, ini kan banyak nama personal ya di sini ya, nama personal. Itu juga masuk ke dalam retail ya teman-teman ya, kalau Share Plus. Nah, untuk perpindahan saham setahun terakhir kita lihat dari 10,5 miliar lembar saham yang floating hanya 70%. Ya, dan terbesar pertama dikuasai oleh lokal corporate, yang keduanya investor retail lokal. Ya, investor retail lokal ini mungkin termasuk yang tadi ya, komisaris dan direksi ya, 1,7 ya. Untuk yang ini 1,9 ya, mestinya nggak termasuk ya, mestinya nggak termasuk. Di luar itu berarti teman-teman ya, di luar komisaris dan direksi ya, 1,6 ya, tadi 1,9 yang beredar di masyarakat. Oke, kalau kita lihat ya, setahun terakhir ini perpindahannya investor asing sedang buang barang, investor lokal yang beli. Yang paling banyak itu adalah reksadana lokal, di mana tahun lalu 1%, sekarang menjadi 2,26%, bertambah 2 kali lipat ya, naik. Dan ini naiknya kisaran Juni ya, Juni kemudian sampai sekarang. Lokal ID-nya malah justru turun teman-teman ya. Lokal ID-nya turun, dan kalau kita lihat tadi di Desember investor asing sempat naik cukup tinggi dah, dan ini ada lonjakan di investor retail asing namanya, di mana dulu hanya 900.000 tiba-tiba melonjak jadi 57 juta. Ya, ini cukup banyak ya, satu kali lonjakan aja teman-teman ya. Dan yang beli di Desember juga ada institusi keuangan asing teman-teman ya. Ya, jadi ada lonjakan, cuman ini aja investor asing, yang lainnya sih malah buang ya, cenderung buang. Ya, yang naik ini ya. Nah, di Januari ini dibuang lagi. Nah, apakah yang buang ini sama ya atau berbeda teman-teman, nggak tahu juga. Ya. Ini yang setahun terakhir investor asing yang buangnya paling banyak ini ya dana pensiun. Kalau kita lihat 0,76, mungkin mau menghabiskan barangnya ya. Jadi ini yang mungkin memberikan tekanan jual di sini teman-teman ya. Dia jual secara beruntun sisa 10 juta lembar saham. Ya, jadi kalau ini sudah habis mungkin akan berkurang, karena ini yang memberikan tekanan cukup besar terhadap harga sahamnya ya. Kalau investor retail lokal yang buang barang sih mestinya tekanannya tidak terlalu signifikan ya. Apalagi yang nampung uang besar ya. Jadi mungkin kalau kita lihat ya, mungkin sebulan lagi ya. Kalau investor asing kita lihat buangnya sebulan ya, kadang 18-20 ya, sebulan lagi biasa. Kalau saya estimasi ya, dari data ini mungkin sebulan lagi ini habis. Jadi bulan Februari bisa, bahkan mungkin bulan Januari sudah habis teman-teman ya. Nanti ya Januari, ini per Desember ya, ini per Desember teman-teman ya, ini per Desember. Tadi Januari sudah buang 100 lebih ya, jadi mungkin aja sudah habis nih. Nanti kita cek ya teman-teman ya. Di sini 115 ya Januari ya. Nah, nanti kita cek apakah dana pensiun itu benar-benar menghabiskan stoknya. Kalau sudah habis berarti tekanan jualnya mestinya sudah selesai ya. Dari ini ya, dari dana pensiun asing ya teman-teman ya. Yang lainnya sih buangnya tidak terlalu signifikan. Nah, untuk pola saham montuditnya kita lihat di sini cukup menarik. Di mana ini grafiknya turun ya, distribusi. Nah, cuman kalau kita lihat secara bandar detektornya atau buannya ini malah big accumulation ya, KI 19,5 miliar ya. Meskipun yang buang ini, mungkin ini tadi dana pensiun yang buang ya, cukup besar juga, namun yang nampung ini satu orang ya. Nah, satu orang ini apakah tadi reksadana itu teman-teman ya, tadi karena yang sedang akumulasi ini kan
memang reksadana ya yang paling belinya paling banyak. Yang kedua nih lokal corporate ya, antara dua ini mungkin ya yang mengkoleksi sahamnya atau menampung sahamnya. Dan ini besar ya menggunakan satu broker aja. Ya jadi untuk jangka pendek saya simpulkan juga sedang akumulasi ya, karena ini memang ada yang ngumpulin, ada yang menadah, dan itu bukan investor retail lokal. Nah ini investor asing ya, pergerakannya tadi di Desember ada ya pembelian cukup tinggi, kemudian di Januari malah dibuang lagi ya teman-teman ya. Jadi saya nggak ngerti kenapa ya. Apakah itu orang yang sama, nanti kita baru bisa ceknya nanti ya setelah data keluar di tanggal 1 atau 2 Februari. Nah, untuk teknikalnya kalau kita lihat di sini sebenarnya ini sedang ranging ya, sedang sideways. Nah, cuman kalau kita lihat jangka pendek ini memang sedang menuju downtrend ya, dia turun terus ya, membentuk lower high ya. Nah, kalau lower low-nya enggak sih ya, kalau lower low-nya enggak ya. Di sini low, dia low-nya naik, sejajar lagi turun lagi ke bawah sini ya. Ya, namun ini sudah break ke bawah, jadi ini mengarah ke downtrend jangka pendek. Nah, kira-kira arah harga sahamnya ke depanan kemana? Kalau prediksi saya dengan tadi fundamental, dividen, kemudian seasonality, ya, kemungkinan ini bisa turun lagi, teman-teman ya, masih bisa turun lagi ke 470, paling mentok tadi ke harga wajarnya di 422 kalau nggak salah ya. Kalau di bawah 422 tentu saja ini sangat menarik. Ya, prediksi saya sih ini cuma sampai 470, kemudian nanti dia di bulan Maret tadi seasonality berpotensi naik ya, mungkin dia akan naik lagi ke sini. Ya. Ya, mungkin kayak gini teman-teman ya. Bisa naik lagi ke 550, dia akan turun dulu ke 470. Oke, sorry. Ya, kira-kira seperti itu ya arahnya teman-teman ya, pergerakan sahamnya. Kalau misalnya tekanan jualnya sudah habis ya, kemudian reksadananya tetap melanjutkan pembelian, ya ini akan naik lagi. Ya, ini untuk volumenya, likuiditasnya per hari 26,1 M per hari, jadi cukup lumayan. Oke, kita akan masuk ke terakhir risamnya teman-teman ya. Untuk kinerja jangka panjangnya dinaik, kinerja jangka pendeknya sedang turun tipis, namun labanya cukup dalam ya. Untuk valuasi masih dalam valuasi wajar. Rutin bagi dividen, forecastnya 3,9%, berpotensi naik nanti bulan Maret dan Oktober. Dan nanti bandara homologinya Desember ke Desember sedang ada akumulasi 1-31, juga ada satu broker yang mengakumulasi cukup banyak. Dan teknikalnya sedang downtrend ya. Jadi ini sebenarnya cukup menarik untuk dipantau. Karena apa? Karena secara kinerjanya bagus, rutin bagi dividen, sedang diakumulasi, namun harganya masih downtrend dalam jangka pendek. Oke, terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ya, ini juga bukan ajakan jual atau beli saham di SNG. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham di SNG. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja analisa saham di SNG. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.